Kompolnas meminta Polda Jatim memeriksa kejiwaan Bribtu FN, pelaku pembakaran terhadap suaminya yang juga polisi. Kompolnas menilai ada kemungkinan tindakannya itu dilakukan karena tersangka mengalami postpartum depression atau depresi setelah melahirkan. Untuk membahasnya sudah bergabung dengan Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, dan juga ada psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, Mbak Pungki, selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, Kompolnas meminta Polri untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Apakah gangguan kejiwaan ataupun gangguan psikologis seperti postpartum depression atau bahkan mungkin disebut baby blues ini terasa lebih masuk akal begitu untuk menjelaskan aksi tersangka membakar suaminya? Iya, kami melihatnya sungguh prihatin, Mas, karena ini di luar nalar kami ya, karena akibat uang, mohon maaf ini 2.800.000, kemudian tersisa 800, jadi 2 juta hilang. Mungkin sebelumnya juga pernah ada kehilangan-kehilangan seperti itu akibat digunakan oleh sang suami, tetapi reaksinya betul-betul di luar dugaan kami. Jadi sampai tega kemudian membakar, itu bagi kami itu satu hal yang nggak masuk akal. Tapi kemudian ketika ada kabar bahwa yang bersangkutan ini barusan melahirkan, usia bayinya yang sekarang ini bayi kembar 3 bulan, kemudian ada anak pertama usia 2 tahun. Jadi ini anak batita semua ini, tiga-tiganya, sehingga kita melihat bahwa ini memang beban kerjanya berat, kemudian beban rumah tangganya berat, low income, dan kemudian masih tinggal di asrama juga, punya anak batita, suami mohon maaf bersenang-senang. Nah, kemudian reaksinya jadi seperti ini. Kami kemudian kok curiga ya, menduga-duga jangan-jangan ini ada depresi pasca melahirkan. Nah, kami kemudian dorong kepada Polda Jatim untuk melakukan serangkaian pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tersangka ini, dan kami berharap akan segera ditindaklanjuti oleh Polda Jatim. Nah, saat ini Polda Jatim sedang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga ada pendampingan psikolog gitu ya kepada tersangka, dan kemudian kepada anak-anak tersangka karena menderita trauma. Nah, tersangka sendiri menderita luka-luka karena dia orang yang ada di lokasi, dan kemudian meskipun dia pelaku tetapi dia juga yang menyelamatkan si korban. Nah, kami melihat kasus postpartum depression ini sebetulnya kalau dilihat dari angka-angkanya mungkin bisa jadi cukup tinggi, tetapi ini tidak tersampaikan ke publik gitu ya, sehingga orang banyak nggak ngerti kasus seperti ini. Nah, tetapi di negara-negara lain, misalnya di Amerika, ini ada kasus postpartum depression, seorang ibu membunuh 5 anaknya misalnya, itu kita temui di luar negeri. Ada juga yang membunuh suaminya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa dijelaskan oleh psikiater setelah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Apakah benar menderita itu ataukah ketika melakukan dalam kondisi sadar. Nah, kalau dia melakukan dalam kondisi sadar, ini yang bahaya, Mas. Lebih bahaya lagi gitu ya. Seperti itu, Mas Ikan. Oke, Mas Reza, kita bahas dari sisi pelaku dulu ya. Nah, kalau menurut Anda, apakah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau seperti postpartum syndrome, postpartum depression, ataupun baby blues ini yang paling mungkin kemudian melakukan hal ini, Mas Reza? Postpartum depression atau kita singkat saja menjadi PPD ingin saya tinjau dari sudut pandang psikologi forensik ya, bukan psikologi klinis. Saya menaruh keprihatinan mendalam atas peristiwa ini. Tapi dari sudut pandang psikologi forensik, kita patut punya keinsafan yang sama bahwa kita tidak sedang berbicara tentang seorang perempuan yang mengidap PPD saja. Tapi kita sedang berbicara tentang seorang perempuan yang diduga mengidap PPD sekaligus melakukan aksi pidana sedemikian rupa. Jadi penekanan ingin saya berikan bahwa orang yang bersangkutan ini melakukan perbuatan pidana. Nah, dengan bingkai situasi sedemikian rupa, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, bahwa benar PPD yang melatar belakangi yang bersangkutan sampai kemudian melakukan tindakan sedemikian rupa. Tetapi kemungkinan yang kedua, adakah kemungkinan bahwa ini merupakan tanda-tanda malingering? Ada 3 jenis malingering alias pura-pura sakit. Yang ingin saya berikan garis bawah adalah partial malingering. Ketika seorang pelaku pidana mempraktekkan atau mendemonstrasikan partial malingering, maka dia akan melakukan dramatisasi terhadap gejala-gejala yang dia alami.
benar, katakanlah dia mengalami PPD, tetapi kemudian dia dramatisasi sedemikian rupa, dia bikin bombastis atau meyakinkan sedemikian rupa agar apa? Agar kemudian dia bisa mendapatkan peringanan hukuman atau bahkan mungkin lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, ini sekali lagi ingin saya tandaskan karena sekali lagi kita tidak hanya bicara tentang seorang perempuan yang diduga mengidap PPD, tapi perempuan yang anggaplah mengidap PPD namun kemudian melakukan perbuatan pidana. Mas Reza, pelaku juga sempat mengancam akan membakar ketiga anak mereka apabila sang suami ataupun korban ini tidak pulang. Nah, ini bagaimana menjelaskan perilaku seorang ibu yang kemudian sampai menggunakan anaknya sebagai bahan ancaman, Mas Reza? Semasa saya bekerja di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, bukan hanya 1 atau 2 kasus ketika ada notabene ibu yang kemudian menjadikan anak-anak sebagai alat untuk mengintimidasi suami atau mantan suami. Ada kasus postpartum depression, ada juga kasus borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang, di mana orang tua, spesifik ibu, sekali lagi menjadikan anak-anak mereka sebagai alat untuk memaksa suami atau mantan suami untuk berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Itu sebabnya tadi saya wanti-wanti betul, kita sepatutnya tidak hanya meninjau persoalan ini dari sudut pandang klinis, yang ujungnya adalah empati, pemakluman, keinginan untuk membantu, dan dorongan-dorongan positif lainnya, tetapi kita juga patut melakukan pencermatan dari sudut pandang forensik untuk memastikan apakah ini memang merupakan sebuah kondisi yang patut untuk kita bantu, atau justru kita waspadai sebagai sebuah cara atau strategi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oke, Mbak Pungki, karena Anda mengetahui mengenai kronologinya begitu ya, Mbak Pungki, apakah menurut Anda memang tersangka atau pelaku ini memang memiliki niat sempurna untuk membakar ataupun menghabisi suaminya? Wah, kalau itu sebetulnya penyidik ya yang bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, tetapi kalau saya melihatnya, saya setuju bahwa ini memang kita tidak bisa menghapus kemudian apa yang sudah dilakukan ya, kejahatan apa yang sudah dilakukan. Artinya ini memang mesti harus diproses pidana. Jadi untuk keadilan ini harus diproses pidana. Tetapi kemudian kita juga harus melihat apa sih latar belakangnya gitu ya, motifnya apa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita melihat ini kok kejam sekali gitu ya. Kalau orang waras, mohon maaf saya menggunakan kata-kata seperti itu. Kalau orang waras sadar, artinya tidak depresi, kayaknya nggak mungkin deh melakukan itu. Nah, oleh karena itu penyidikan kita ini kan based on scientific crime investigation. Nah, oleh karena itu ini juga mesti harus digali agar kemudian dapat dilihat, oh faktanya seperti ini, ketika dia melakukan kejahatan seperti ini maka hukumannya juga seperti ini. Nah, halnya seperti itu, Mas Egan. Tetapi kalau ditanya terkait dengan apakah yang bersangkutan ini benar-benar punya niat, terus kemudian yang bersangkutan ini sudah bisa melaksanakan tindakannya secara sempurna, saya kurang bisa menjawab karena ini menjadi kewenangan penyidik yang memeriksa sejak awal sampai proses sekarang ini, Mas Egan. Ya, Mas Reza tersangka membeli bensin, lalu kemudian memborgol suaminya, lalu kemudian akhirnya terbakar karena ia mungkin tidak sengaja begitu ya, karena ia membakar tisu begitu informasi yang kami terima. Menurut Anda memang ada niat untuk melukai suaminya di situ? Menurut saya ada, tinggal lagi kemudian kita berbincang tentang intention yang dari sudut pandang psikologi forensik tidak bisa dilihat hitam atau putih, ada atau tidak ada niatan tersebut. Dari hazanah psikologi forensik, paling tidak ketika kita bicara tentang niat atau intention ada 4 level. Ada 4 bobot, mulai dari yang fully intentional, yaitu ketika seorang pelaku menyusun perencanaan, lalu menjalankan atau merealisasikan rencananya dengan konsekuensi yang sudah dia bayangkan sebelumnya. Kalau itu yang terjadi, maka ini bisa dikatakan sebagai niatan yang sempurna, fully intentional, dengan ancaman hukuman bisa jadi pembunuhan berencana. Tapi ada 3 level berikutnya juga perlu ditelisik oleh penyidik, entah itu recklessness, entah itu negligence, entah itu strictly liability. Ini istilah-istilah yang sangat teknis saya pikir, tapi yang ingin saya katakan adalah semoga penyidik bisa menyisir secara lebih cermat untuk memastikan bobot niatan sang tersangka. Apakah bundar sempurna ataukah sebagian saja? Kalau dikatakan ada niat tapi sebagian saja, maka juga harus dipastikan pada kadar, pada bobot sebelah mana. Ini akan berimplikasi pada penggunaan pasal yang akan digunakan nantinya. Misalnya, apakah pasal pembunuhan berencana, apakah pasal pembunuhan, apakah perencanaan pembunuhan, apakah penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Tergantung pada bobot niat atau intention pada diri tersangka. Oke.
Mbak Pungki, kita bahas dari sisi korban sekarang. Seseorang yang kemudian seharusnya memerangi judi online malah ternyata menjadi pelaku, seorang polisi. Nah, ini dari Kompolnas bagaimana tanggapan Anda? Kalau kami melihat ini menunjukkan sebetulnya polisi itu manusia biasa gitu ya. Jadi dia bukanlah Superman, dia bukan Superwoman. Seharusnya kan sadar bahwa judi online ini pidana. Nah, sebagai aparat penegak hukum seharusnya dia tidak melakukan tindakan melawan hukum tersebut gitu ya. Nah, tetapi kenapa kok ini dilakukan? Kami juga penasaran sebetulnya, dan kami sedang melakukan penelitian terkait dengan hal ini. Apa sih yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindakan melawan hukum? Tidak hanya judi online misalnya, katakan narkoba misalnya. Mereka juga ada beberapa yang terlibat kaitannya dengan itu. Nah, ini kan terkait dengan integritas yang bersangkutan. Kemudian apakah juga lingkungan mempengaruhi ikut-ikutan, ataukah ini hiburan akibat pekerjaannya itu terlalu monoton atau serius, model-model seperti itu. Tetapi yang jelas ini mesti harus menjadi perhatian atasan langsung atau pengawasan melekat terhadap anggota, karena sudah ada perkapnya, sudah ada aturannya. Bagi atasan yang lalai dalam mengawasi anak buah dan anak buahnya melakukan tindakan melawan hukum, maka atasan juga harus diperiksa dan bisa jadi sebagai hukumannya akan dicopot, model-model seperti itu. Nah, oleh karena itu kami berharap sebetulnya kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk juga terutama ya bagi atasan untuk memperhatikan anak buahnya. Dan juga kami berharap tidak hanya atasan tetapi juga rekan-rekannya ya, sesama badi badi sistem, kemudian bawahan juga. Jika ada perbedaan sikap, maka sudah bisa langsung dicurigai ini ada hal-hal yang nggak beres. Termasuk juga tadi judi online, pasti ada hal-hal yang lain yang dilakukan. Kan misalnya ngutang misalnya. Nah, hal-hal seperti itu atasannya mesti harus aware terhadap hal tersebut dan kemudian menegur. Perhatian atasan ini yang penting, Mas Ega. Baik, kita akan tunggu nanti kemudian seperti apa hasil tes kejiwaan dari pelaku. Terima kasih Mbak Pungki, terima kasih Mas Reza telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.